Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya pernah nggak melihat produk-produk ini? Yang ini, ataupun yang ini? Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu, produk-produk tersebut adalah produk dari Wings Group. Lalu, apa hubungannya dengan video ini? Tenang, kita bukan akan mereview ataupun meng-unboxing produk-produk tersebut. Tapi, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bank milik Wings Group ini, yang sebentar lagi akan IPO melalui eIPO, yaitu Bank Mas ataupun Bank Multi Arta Sentosa. Nah, bagi yang penasaran dengan prospektusnya Bank Mas ini, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang prospektus perusahaan, kita harus tahu terlebih dahulu nih Sobat Maya, siapa sih yang ada di balik perusahaan ini. Nah, seperti yang udah saya sharing di awal video ini, Bank Mas ini adalah bank milik Wings Group. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu, Wings Group ini adalah salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia juga. Namun sayangnya saat ini Wings Group itu masih perusahaan tertutup ya, dia belum mau listing di bursa. Nah, sebenarnya Wings Group ini dulunya punya nih satu unit bisnis yang pernah melantai di bursa, yaitu Bank Ekonomi. Cuma, Bank Ekonomi tersebut sekarang udah go private setelah diakuisisi oleh Bank HSBC. Jadi, dengan kata lain, Bank Mas ini adalah satu-satunya unit bisnis dari Wings Group yang akan melantai di bursa saat ini. Oke, kita langsung lihat kepemilikan sahamnya ya. Nah, jadi di sini, kepemilikan saham sebelum penawaran umum saham perdana ini dimiliki oleh PT Danabina Sentana sebesar 70%, PT Multi Aneka Dana Sakti sebesar 25%, dan PT Halim Sakti sebesar 5%. Setelah IPO, maka kepemilikannya akan berubah nih Sobat Maya, menjadi PT Danabina Sentana sebesar 59,5%, PT Multi Aneka Dana Sakti sebesar 21,25%, dan PT Halim Sakti itu sebesar 4,25%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat dan juga ESA atau Employee Stock Allocation. Jadi itu nanti akan diberikan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dana yang akan terkumpul dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya hingga 744 miliar 706 juta rupiah yang nantinya akan digunakan untuk hal sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ya, 85% itu akan dipergunakan untuk penyaluran kredit. Karena memang kalau kita bicara tentang bisnis bank, itu adalah tentang penyaluran dana. Jadi, untuk 85% tujuannya ini dari dana IPO-nya itu menurut saya udah oke. Nah, lalu yang menarik adalah sisa 15%-nya akan digunakan untuk pengembangan digital banking yang akan dilaksanakan pada tahun 2001 dan 2022. Nah, Sobat Maya udah tahu sendiri ya, perkembangan digital banking di bursanya kita itu sangat signifikan. Banyak bank-bank kecil yang diangkat karena sentimen bank digital ini. Jadi menurut saya ini merupakan sentimen yang positif untuk IPO-nya Bank Mas ini. Lalu kita lanjut untuk melihat jadwal dari book building hingga listing di bursa. Sobat Maya bisa lihat di sini ya, untuk masa book buildingnya itu antara tanggal 7 hingga 15 Juni 2021. Semoga aja video ini bisa saya upload sebelum tanggal 15 Juni ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya bisa ada pertimbangan nih, mau membeli saham ini atau enggak. Lalu masa penawaran umum ataupun offeringnya itu adalah di tanggal 23 hingga 25 Juni 2021. Jadi bagi Sobat Maya yang ketinggalan book buildingnya, jangan khawatir, masih bisa ikutan masa offering pada tanggal 23 hingga 25 Juni ini. Lalu nanti untuk pencatatan ataupun listingnya di bursa itu pada tanggal 29 Juni 2021. Nah, IPO ini underwriter-nya adalah BCA Sekuritas. Nah, BCA Sekuritas sendiri udah tau lah ya sepak terjangnya gimana. Rata-rata yang listing melalui BCA Sekuritas itu rata-rata akan dinaikkan harganya. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan juga. Tapi apakah kita cukup melihat dari underwriter doang? Enggak, masih banyak hal yang perlu kita bahas di sini Sobat Maya.
Nah, sebagai informasi tambahan, Bank Mas ini per Maret 2021 baru memiliki modal inti sebesar 1,8 triliun. Padahal ada aturan baru dari regulator nih, bahwa bank-bank kecil itu harus memenuhi minimal modal inti sebesar 2 triliun pada akhir 2021 dan minimal 3 triliun pada tahun 2022. Jadi ada kemungkinan nih nanti Bank Mas ini kedepannya akan melakukan reissue ataupun penambahan dana lagi nih agar modal intinya bisa melebihi 3 triliun. Artinya apa? Artinya, lagi-lagi nih ya, ada kemungkinan IPO ini akan dibuat menarik sehingga para investor mau berinvestasi lebih banyak pada Bank Mas ini. Oke, di sini saya coba untuk tampilkan data laporan posisi keuangan. Nah, jadi di sini saya nggak akan bahas terlalu details karena kalau misalnya kita mau bahas ini panjang banget Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita bahas perbankan itu agak berbeda dengan perusahaan lain ya. Jadi ini akan saya skip. Kalau misalnya Sobat Maya mau nonton details bisa di pause dulu lalu dilihat satu-satu kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke laporan laba ruginya Bank Mas ini ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya bahwa pendapatan ataupun laba bersih dari Bank Mas ini dari tahun 2018 hingga 2020 itu semakin berkurang. Kalau misalnya di 2018 masih mendapatkan laba bersih sebesar 146 miliar, di tahun 2019 turun tuh jadi 117 miliar. Lalu pada tahun 2020 itu turun lagi menjadi 108 miliar. Nah, kalau tahun 2020 memang ya karena pandemi, rata-rata kinerja perusahaan itu memang menurun. Tapi kalau misalnya 2009 dia menurun, ini kita harus analisa lebih lanjut nih. Apakah memang pada tahun 2018 itu kinerjanya benar-benar melonjak tinggi hingga di 2019 itu agak turun sedikit atau memang di 2019 itu kinerjanya udah menurun. Jadi ini salah satu PR yang harus Sobat Maya lakukan kalau misalnya Sobat Maya serius mau berinvestasi jangka panjang pada perusahaan ataupun Bank Mas ini. Nah, salah satu metode untuk mengetahui apakah sebuah saham itu masih murah ataupun udah mahal, itu adalah dengan melihat PER dan PBV-nya, lalu dibandingkan dengan sektornya yang sejenis. Nah, di sini kita bisa lihat nih Sobat Maya, laba per sahamnya adalah 10,2. Maka, jika nantinya Bank Mas ini IPO dengan harga Rp4.000, PER-nya adalah sebesar 392,16 kali. Wow, lumayan besar ya. Sedangkan untuk PBV-nya sendiri adalah sebesar 5,81 kali. Wow, kalau misalnya kita melihat angka-angka ini kayaknya, waduh, mahal banget ya. Nah, tapi coba kita bandingkan dengan sektor sejenis nih Sobat Maya. Di sini saya akan ambil bank dengan kapitalisasi terbesar di bursa kita, yaitu BBCA. Lalu bank yang saat ini lagi hype, terus harganya naik itu nggak pakai rem lagi, yaitu Bank Aladin Syariah. Nah, saya tampilkan di sini dan di sini ya. Di sini kita bisa lihat kalau BCA itu PER-nya adalah sebesar 28,65 kali dan PBV-nya itu adalah sebesar 4,51 kali. Kalau misalnya kita bicara tentang PER, harga Bank Mas ini dibandingkan dengan BCA tuh mahal banget. Bank sebesar BCA aja PER-nya cuma 28,65 kali. Sementara Bank Mas yang mau IPO, itu PER-nya udah 396 kali. Logikanya dari mana tuh? Tapi, jangan bersedih nih Sobat Maya. Kadang, di bursa itu, kita nggak pakai logika. Contohnya aja Bank Aladin Syariah nih, atau bank kode tikernya ya. Itu PER-nya ada di sebesar 6.866,53 kali. Sementara PBV-nya ada di 33,64 kali. Ini kita nggak bicara tentang Bank Jago ya, yang saat ini masih merugi tapi harganya naik terus-terusan. Jadi kalau misalnya kita lihat cuma dari PER dan PBV, Bank Mas ini akan kelihatan mahal kalau dibandingin sama BCA. Tapi kalau kita bandingin sama Bank Aladin Syariah, Bank Mas ini kok jadi kelihatan murah ya? Nah, ini kita coba berandai-andai nih ya Sobat Maya ya. Kalau seandainya aja PER dari Bank Mas ini 1/4 aja dari Bank Aladin Syariah, maka harga sahamnya akan menjadi 17.500. Wow ya, masih ada kenaikan yang cukup besar. Kalau seandainya dia bisa mencapai PER 1/4 dari Bank Aladin Syariah.
Nah, saya nggak tahu apakah hal tersebut mungkin terjadi atau enggak. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada kejadian Bank Aladin Syariah ataupun Bank Jago, kayaknya hal tersebut mungkin aja terjadi kalau misalnya bandar berkehendak ya. Nah, kita lanjut ya. Pada dasarnya, bisnis bank itu adalah tentang penyaluran pinjaman. Jadi kita perlu lihat juga nih, kira-kira kreditnya dari Bank Mas ini disalurkan kemana aja. Nah, di sini udah dituliskan nih, kalau misalnya portofolio kredit dari Bank Mas ini paling besar tuh ada di segmen komersial, lalu di SME dan juga consumer. Nah, tentunya nggak ada segmen corporate pada portofolio kreditnya Bank Mas ini karena dia sendiri baru Bank Buku 2. Nah, hal terakhir yang akan saya bahas tentang IPO Bank Mas ini adalah tentang waran. Jadi setiap satu lembar saham yang kita dapatkan itu akan mendapatkan satu waran secara cuma-cuma. Nah, menurut saya ini sangat menarik ya, apalagi harga IPO-nya Bank Mas ini minimal di 3.000, paling tinggi di 4.000. Kalau misalnya jackpot nanti dia arah di 25% pada hari pertama, itu nilai warannya bisa naik juga. Cuma sayangnya hingga saat ini exercise price untuk waran ini belum kita ketahui. Kalau dia exercise-nya harganya rendah, wah itu bisa keren banget Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya kita kembali ke alasan yang awal tadi ya, regulator itu kan udah mensyaratkan bahwa pada akhir tahun 2021 itu harus punya modal inti sebesar 2 triliun. Dan tentunya dari hasil IPO ini itu akan bisa terpenuhi karena nantinya kalau misalnya 1,8 modal inti Bank Mas ini ditambah dengan hasil IPO sebesar 700 miliar itu udah jadi 2,5 triliun. Tapi masih ada 5 triliun nih. Jadi nanti ada kemungkinan selain dari right issue ataupun nanti private placement ataupun aksi korporasi lainnya, ada kemungkinan harga sahamnya akan dibuat menarik sehingga orang-orang mau menebus warannya. Nah, jadi ini hanya spekulasi aja ya. Kita berandai-andai nih Sobat Maya, belum tentu kejadian. Jadi Sobat Maya lakukan riset sendiri juga, apakah IPO-nya Bank Mas ini menarik untuk Sobat Maya. Lalu kita ke bagian yang terakhir nih Sobat Maya, tentunya kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita dari tadi nih? Yang pertama adalah, menurut saya valuasi dari Bank Mas ini tergolong mahal. Jadi misalnya Sobat Maya mau berinvestasi jangka panjang, ada baiknya dipikirkan terlebih dahulu risiko dan rewardnya. Nah, kalau pada saat IPO, menurut saya sih rewardnya itu lebih besar ya daripada risknya. Tapi kembali lagi ke Sobat Maya, apakah sanggup menanggung untuk risk tersebut? Misalnya contohnya ARB di hari pertama, apakah sanggup untuk menanggung risk tersebut? Kalau misalnya sanggup, ayo kita sama-sama invest di perusahaan ini. Pada saat IPO ya, kalau misalnya mau jual di hari pertama, hari kedua terserah. Kalau misalnya mau lanjut investasi jangka panjang, itu juga terserah. Lalu kesimpulan yang kedua adalah prospek usaha ke depan dari Bank Mas ini cukup menjanjikan karena dia di backup oleh Wings Group. Nah, Wings Group sendiri di bawahnya kan banyak nih supplier ataupun distributor ya. Nah, di banking itu ada yang namanya supplier dan distributor financing. Jadi ini akan menjadi satu ekosistem yang bagus banget untuk mendongkrak kinerjanya Bank Mas. Jadi kalau misalnya ekosistemnya itu udah terbentuk semua nih sempurna Sobat Maya, wah Bank Mas ini bisa meningkat terus nih kinerjanya, jadi lumayan bagus ke depannya nih prospeknya. Lalu yang ketiga adalah hype bank digital yang saat ini lagi in banget. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bank Mas ini setelah IPO, lalu diangkatlah rumor tentang bank digital, itu ada kemungkinan bahwa harga sahamnya akan dinaikkan lagi. Jadi ini peluang untuk sentimen positifnya masih lumayan banyak ya Sobat Maya ya. Lalu yang keempat adalah kita dapat waran secara gratis. Jadi ini secara nggak langsung udah jadi pemanis sih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya ini bisa naik berkali-kali lipat, ya walaupun uangnya kecil, ya lumayan lah untuk jajan bakso di lapangan itu masih dapat lah nanti. Lalu underwriter-nya adalah BCA Sekuritas. Nah, yang udah lama di bursa saham, ya kurang lebih tahu lah ya sepak terjang BCA Sekuritas ini kalau misalnya jadi underwriter. Ada kemungkinan dia akan dinaikkan untuk harga sahamnya dan mereka nggak akan buang biasanya. Rata-rata sahamnya akan di-keep. Tapi ini nggak 100% ya Sobat Maya. Terkadang ya ada aja kalau misalnya pas lagi apes IPO-nya mau dibanting ya tetap dibanting. Jadi perhatikan manajemen risiko dan money management untuk invest di saham ini ya. Nah, dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, akhirnya saya pun mengambil ataupun berinvestasi di saham ini Sobat Maya. Jadi saya sudah melakukan book building di eIPO. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya, saya sudah melakukan ataupun membook 50 lot saham. Semoga aja bisa dapat agak banyakan sih untuk IPO ini.
Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga aja video ini bisa menjadi opini tambahan bagi Sobat Maya yang saat ini masih bimbang ataupun galau. Mau nggak ya ambil IPO-nya Bank Mas ini? Oh iya, nanti tikernya itu Mas B ya, MASB. Saya nggak tahu dari tadi saya udah sebutin belum ya tiker ini ya. Tapi bagi yang belum tahu, ini nantinya adalah MASB. Karena BMAS udah ada di bursa, jadi dia ngambilnya Mas B. Jadi dibalik gitu ya. Nah Sobat Maya, semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lalu share ke semua temannya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.